رب زدني علما وسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني مقبولا بين عبادك وعزيزا في علومهم واجعلني وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قوم الا الجمال يا مبدع بلا مثال فلك الحمد والمنه والشرف على كونها امين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, seperti biasa setiap Ahad sore kita mengaji di Pondok An-Nur, pondok di Masjid An-Nur ya, pondok pesantren Futuhiyah Merangin Demak, Jawa Tengah. Semoga Allah memberi petunjuk, memberi pertolongan, memberi anugerah fid dini wa dunya wal akhirah. Ini mungkin kalau melihat perkembangan, alhamdulillah berangsur-angsur pulih ya. Dan semoga terus membaik ya. Jadi Allah senantiasa mencurahkan fadl dan rahmatnya, mencurahkan keberkahan. Bisa kita lanjutkan pengajian At-Tibbun Nabawi dan Al-Mawa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kita maknai ya, selanjutnya dibuka halaman 50 ya. At-Tibbun Nabawi. Qala Al-Khattabi. Qala wasdawu sapa Al-Khattabiyu, Imam Khattabi. Yang dawuh niki, innama kawa angin pestine ngecos sapa Kanjeng Nabi. Sa'dan ing saat liar qa'a supaya mampet apa adamu getih mencurhehi sangking tatune saat wa khafalan wedi sapa Nabi alaihi ing atase saat ayyan sifa ing yen toh mili apa dam fayahlika mongko dadi sebab rusak maksudnya mati sapa saat. Jadi Imam Khattabi mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode cos ya untuk saat ini dalam rangka agar darah yang mengalir karena luka-luka ini segera segera mampet ya. Jadi Nabi mengkhawatirkan kalau darah itu terus bercucuran ya, nanti menyebabkan kematian ya. Jadi orang kalau kehabisan darah itu kan bisa tidak tertolong ya. Jadi ada penelitian bahwa manusia ini kan 80%-nya cairan ya. Ya, jadi hampir semua tubuh ini ada unsur air ya. Hampir semua ya. Dan cairan itu diantaranya darah ya. Ya. Ya, orang kalau kehabisan darah ya bisa mati ya.
Wal kayyu utawi cos iku musta'malun dilakokake fi hadzal babi ing dalam iki bab. Kama yukwa kaya oleh dicos sapa man wong tuktau kang ditugel apa ya duhu tangane man au rijluhu utawa sikile man. Jadi istilah kai itu cos ya. Di kalau zaman dulu memakai batu dipanaskan kemudian ditaruh di yang luka-luka itu ya. Nah ini bisa dipergunakan ya untuk tangan atau kaki yang terpotong kemudian dicos tadi ya. Ya, tentunya ada skill khusus ya, tidak malpraktek ya, tidak boleh sembarangan ya. Wa amman nahyu lan anapun utawi larangan anil kayyi saking ngecos iku fawa mongko utawi nahyu iku ayak tawiya yen to ngecos sapa wong tolaban krana luru bisyifai maring waras. Ada larangan untuk menggunakan metode cos ini ya, yaitu ketika hanya tujuannya untuk apa? Untuk mengobati ya. Maksudnya cos ini kan sifatnya darurat ya, sifatnya pada saat tertentu ya, pada peristiwa tertentu. Jadi tidak bisa dipergunakan apa untuk hal-hal yang lain-lain ya. Jadi ada spesifikasi ya, untuk penggunaan cos ini ya. Wa kanu lan ana sapa kaum iku ya takiduna nekodake ya, ngeyakinake sami sapa kaum annahu ing sak temene kelakuan iku mata lam yak tau dalam nalikane orang ngecos sapa man halaka mongko rusak sapa man fanaha nuling larang sapa nabi hum ing kaum anhu sangking kai lihat lihat niyati krana arae iki niat. Ada sekelompok orang yang punya keyakinan bahwa kalau tidak dicos itu pasti akan hancur ya, pasti akan mati ya, celaka. Ya. Karena keyakinan semacam ini maka dilarang ya. Jadi Rasulullah melarang kalau ada niatan seperti ini ya. Jadi dia itu punya keyakinan yang membabi buta ya, istilahnya apa? Dia tidak peduli sedikit-sedikit cos ya, sedikit-sedikit apa? Cos ya. Dia punya semacam ya keyakinan yang mungkin bisa dibilang salah kaprah ya. Jadi makanya Nabi melarang ya, melarang. Ya kaya wong Jawa nggih. Sithik apa? Sithik suntik. Ana sing ngono nggih. Pilek sithik suntik ya. Pusing sithik suntik ya. Apa sithik suntik ya. Ana sing meyakini seperti itu ya. Padahal kabeh kan ora kudu disuntik ya. Ya. Jadi tidak boleh keras kepala istilahnya ya. Berprinsip boleh ya, berpendirian boleh. Tapi lihat sikonnya ya, lihat apa? Lihat ya situasi dan kondisi ya. Ya. Kita lanjutkan. Wakil lan diucapake apa inna manaha ang pestine nglarang sapa nabi anhu sanging kai Imran bin Husainin ing Pak Imran kang dadi putrane Pak Husain khosatan kelawan tertentu liana ukrana sak temene kelakuan iku kana ana
iku bihi kelawan Imron apa nasurun loro niki jenis loro ya. Loro ana kiwa tengene bokong kang bahaya ya. Ya, loro ana kiwa tengene bokong kang bahayani. Wa kana ana apa maudhi'uhu panggonane kai iku khotoron nguatirake ya utawa mbebayani. Fanahanuli ini ketika Imam Majul fanuhiya mongko dicegah ya. Sapa Imron an kayihi saking ngecos nasur. Jadi ada kil yang mengatakan bahwa larangan cos ya itu karena khusus pada orang tertentu ya, seperti yang terjadi pada Imran bin Husain. Ini karena di sekitar pantatnya itu ya ada sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Nanti kalau dicos apa bisa berabe ya, bisa berbahaya ya, bisa mengakibatkan apa bertambah parah atau apa atau kematian ya. Makanya dilarang menggunakan cos itu ya. Jadi itu kill ya, kill. Jadi pelarangan pada orang tertentu ya, karena ada penyakit tertentu yang menyertainya ya. Wasbihu mongko serupa apa ayakuna yada ana apa nahyu nikah iku mutasarrifan ditujukake ilal maudhi'i maring panggonan al mukhawafi kang diwedeni apa minhu al Allah ta'ala halamul Allah iku alamu luwih mirsani ya. Di pelarangan menggunakan metode COS ini mengarah kepada tempat-tempat yang dikhawatirkan apa? Kalau terjadi apa? Penyakit yang semakin parah atau kematian ya. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Qutaibah al-kayyu utawi COS iku jinsani jenis loro. Kayu sahihi yo cose wong kang sehat li Allah ya ta'ala supaya yen toh ora lara sapa sahih fa hadza mengko ta iki kai iku alladzi perkara kila kang diucapake fi dalam alladzi kila kang diucapake fi dalam alladzi apa lam ya tawakkal lam ya tawakkal ora kena pasrah ya sapa man wong iktawa kang tetombo cos sapa man ya liana ukron sak teman iku yuri tu ngarepake sapa man ayat fa'a ing yen nolak sapa man al qadara ing pesten an nafsi saking awak dhewe man. Jadi Ibnu Qutaibah mengatakan ada dua macam cos ya, ada dua macam cos. Yang pertama cos bagi orang yang sehat ya. Orang sehat dicos biar tidak sakit. Jadi di sini dia ada upaya untuk menolak takdir yang buruk ya. Untuk menjauhkan apa penyakit ya. Wasani lan utai kang kaping pindho iku kayul jarhi cos tatu ya. Idza naqal nalikane rusak apa jar wal udwi lan anggota idza quti analikane ditugel apa jaron. Fa fi hadza syifai mongko iku ing dalem
iki tombo. Fa fi hadza mongko iku ing dalem iki kayul jarhi asyfa'u utawi ana tombo ya. Jadi bagian yang kedua dari cas tadi adalah cas untuk luka-luka atau untuk anggota yang terpotong ya. Jadi cas untuk yang terluka ya, atau untuk anggota tubuh yang terpotong ya. Jadi dicos ya. Nah, kalau semacam ini berarti ada unsur pengobatan di situ ya. Jadi yang pertama tadi biar tidak sakit, kalau yang kedua apa? Biar sembuh ya. Yang pertama tadi menolak penyakit, yang kedua apa? Mengobati penyakit ya. Lanjutkan. Wa ma idza kana lan anapun nalikane ana apa al-kayyu cos ya. Iku lit tadawi krana arae tetombo. Iku alladzi perkara ya juzu kang wenang. Apa alladzi ayan jaha ento ngasilake sapa alladzi kaya jauh wiza lan menangake apa alladzi nggak mawon ya juzu loro ya wa ya juzu lan menang ngoten ya apa alladzi Allah yang jaha ing toh ora ngasilake apa alladzi fa innahu mongko sak temene kae ilal karahati maring makruh iku aqrabu luweh parek indah wis tutup apa keterangan iki wau ya keterangan sing paling cedhak niki wau paling akhir niki wau. Jadi kalau cos hanya untuk perawatan ya, untuk semacam sesuatu yang mungkin mengandung unsur bisa berhasil atau tidak berhasil ya. Nah ini dimakruhkan. Jadi istilahnya kalau tidak ada apa-apa ya tidak usah melakukan itu ya. Lah wong sehat kok ditambani kan ya lucu. Ora lara apa-apa kok ditambani. Kan ya aneh. Nah, kalau obat-obat sekarang itu melawan racun ya, melawan kuman, melawan virus, melawan penyakit ya. Nah kalau orangnya sehat kok diberi obat itu kan ya aneh ya. Aneh ya. Tidak ada penyakitnya, tidak ada kumannya, tidak ada virusnya, tidak ada yang sakit kok malah diobati. Ibu karo apa ya? Karo wong ra waras ya. Saya kira cukup ya. Semoga bisa difahami, bisa diterima ya, bermanfaat. Kita lanjutkan kitab satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tentang akhlak Rasulullah SAW ya. Tanya wasmahum lan luweh luhure nas apane aklan akale muhibban kang demen bil fuqara maring pira-pira wong fakir raufan kang akeh welase bin nasi lan nungso
rahiman tur kang asih bihim kelawan nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paling tinggi akalnya. Jadi Rasul itu paling cerdas ya. Jadi Rasulullah itu di samping ilmunya paling sempurna ya, ilmunya paling banyak, juga akalnya paling jenius ya. Tidak ada yang mengalahkan kecerdasan Nabi ya. Jadi seandainya semua diputuskan Nabi sendiri itu bisa ya. Tapi Nabi ini membiasakan bermusyawarah ya, bermusyawarah. Jadi dalam rangka ya, karena musyawarah itu ada nilai tambah banyak ya. Mungkin orang-orang itu merasa dilibatkan ya, merasa diikut sertakan. Ya, dalam musyawarah itu bisa ditemukan titik temu ya, titik terang, ada solusi. Jadi musyawarah bisa mencapai kesepakatan ya. Musyawarah itu banyak sekali manfaatnya. Nah, Allah itu juga menitipkan ya petunjuk-petunjuk melalui apa orang-orang yang ahli di situ ya. Nah, yang pentingnya musyawarah ya. Kemudian Rasul ini mencintai orang-orang fakir ya. Jangan seperti orang umum ya. Wah, cedak wong kere ketimbalan kere ya. Orang ngono ya. Justru Nabi Muhammad itu apa? Cinta ya, suka bergaul dengan orang-orang lemah, orang-orang fakir miskin ya. Termasuk janda-janda ya. Ya nah, cara wong umum ana rondo dicedhaki ya. Ya kira niate ya. Ya ada janda muda rondo kempling ya. Dicedhaki ya. Padahal Rasul tidak seperti itu. Rasul itu maksudnya mendekati janda itu dalam rangka apa? Ya memberi dukungan, ya, menghibur, ya, membantu ya, dan sebagainya. Jadi termasuk miftahul jannah ya, termasuk kunci surga itu apa? Mencintai orang-orang miskin ya, janda-janda. Ya. Jangan disalahartikan ya, jangan disalahgunakan. Ya. Terus Nabi ini sangat berkasih sayang kepada manusia ya. Jadi Rasul itu rasa kasih sayangnya ya, simpati empatinya itu besar sekali ya. Bayangkan saja ya, Rasul itu selalu menanyakan umatnya ya. Ketika mau wafat ditanyakan bagaimana umatnya nanti ya. Ketika bangkit dari kubur apa menanyakan bagaimana nasib umatnya. Ketika nanti terakhir ya mau ke surga ya, umatnya dicari ya. Apa ada yang masih tertinggal di neraka ya. Jadi Rasulullah ini memikirkan umatnya ya dengan sangat sekali ya. La yadhabu ora bendu sapa nabi illa lillahi kejaba krana Allah. Ya'fu ngapura sapa nabi wa yasfahu lan ngampuni sapa nabi aman saking wong ya ada kang nglarakake sapa manhu ing nabi. Nabi Muhammad ini tidak pernah marah kecuali karena Allah ya. Nabi Muhammad tidak pernah marah karena hawa nafsunya sendiri ya, karena merugikan kepentingannya sendiri tidak pernah marah ya. Jadi kalau kepentingan Allah yang dirugikan lah itu Nabi baru apa marah ya. Misalnya ada orang mencaci maki Nabi, itu kan pribadi Nabi, berarti Nabi tidak pernah marah ya, tidak pernah membalas ya, bahkan memaafkan ya.
Misalnya Nabi mau diserang dan sebagainya, Nabi tidak pernah apa? Tidak pernah membalas dendam apalagi ya. Ya, Nabi selalu apa? Selalu ya, selalu memaafkan, selalu bahkan mendoakan ya, biar mendapat hidayah ya. Jadi kalau ada hal-hal yang bersangkutan dengan Allah ya, dengan agama Allah, itu baru Nabi marah ya. Jadi misalnya kehormatan Allah diinjak-injak ya, misalnya syiar-syiar agama diremehkan, lah itu baru Nabi apa? Marah ya. Kalau Nabi sedang dicaci maki atau mau dianiaya, lah itu yang tidak terima para sahabatnya ya. Para sahabatnya apa? Tampil ya. Cara Jawane natai ya, ndekengi ya. Kalau seperti dalam perang itu, Rasul itu walaupun perang tapi pasti ada benteng kuat ya sama orang-orang itu ya. Ada senjata itu pasti ditangkis oleh sahabat ya. Ya. Mendekat ke Nabi pasti tidak bisa ya, tidak bisa. Dalam perang itu pasti tidak bisa. Kecuali perang tertentu yang karena strateginya itu tidak diikuti dengan baik ya. Jadi strategi yang telah diatur oleh Nabi itu dilanggar ya. Karena ada penyusup ya, ada orang munafik, maka benteng itu bisa apa? Menerobos ya. Benteng bisa apa? Bisa terbuka ya, sehingga Nabi luka-luka ya. Itu pernah ya, perang Uhud ya. Wa makana lan ora ana sapa nabi iku sabbaban ya. Ini dikasih alif nih, yang benar sabbaban ya, ala suwab. Akeh misuhine wala fahasyan lan ora akeh gunem olone, wala la'anan lan ora akeh nglaknatine. Jadi perlu digarisbawahi, Rasulullah ini tidak seorang pencaci maki, tidak seorang yang ucapannya itu jelek ya, dan tidak pula orang yang suka melaknat ya. Rasulullah itu tidak pernah seperti ini ya. Makanya kalau ada orang ya mengaku Islam ya, mengaku mungkin orang baiklah dan sebagainya, tapi kok masih punya sifat-sifat seperti ini ya, berarti apa? Tidak meneladani Rasulullah SAW ya. Jadi Nabi itu tidak pernah melaknat, tidak pernah apa? Mencaci maki ya. Kata-katanya juga tidak buruk ya. Ya. Kana ono sapa Kanjeng Nabi iku syadidal khaufi, banget wedine minallah sang Allah. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku syuja'an, kendel, qawiyan tur kuat, jawadan tur akeh lumone, kariman tur mulya, fasihan tur fasih ya. Balighon tur baligh ya, pas gunemane. Jadi Rasul itu kalau misalnya ada laknat itu karena Allah melaknat ya, karena Allah melaknat maka Rasul ikut melaknat ya. Tapi kalau tidak ada laknat, Rasul tidak pernah melaknat ya, intinya gitu ya. Rasul tidak menganggap sesuatu jelek kecuali kalau Allah apa menganggap jelek ya. Jadi kalau Allah menganggap jelek, baru Rasul ikut menganggap jelek ya. Jadi bisa difahami ya.
Nah, di sini Rasulullah itu sangat takut kepada Allah. Di samping sangat takut kepada Allah, punya sifat apa? Pemberani ya. Rasul itu sangat berani ya. Jadi keberaniannya itu tak tertandingi ya. Jadi kalau perang itu pernah ya, Rasul itu maju ya, sendirian paling depan ya. Para sahabat itu pada takut semua ya. Ya. Ya, Nabi Muhammad itu di samping pemberani juga apa? Punya haibah ya, punya kewibawaan yang besar ya. Musuh dari jarak 1 bulan perjalanan ya, bukan kok dihitung dari waktunya, tapi dari apa? Jaraknya ya. Itu musuh sudah gentar ya, sudah apa? Sudah takut ya, wis ngewel dhisik ya. Jadi, nah kalau Masafatul Qasar itu kira-kira perjalanan 1 hari 1 malam ya, kira-kira 80 kilometeran ya. Kalau 1 bulan ya tinggal ngalikan 30 ya. 80 kali 30 ya, sejarah itu ya. Jadi musuh dari jarak yang sangat jauh itu sudah takut dengan Nabi ya. Wis grodok wis awake wis adem panas ya. Pokoknya kok nek nyedak ning Kanjeng Nabi, wah tambah wedi ya. Ya, karena mereka itu nekat ya, mereka itu ya tidak peduli ya akhirnya apa? Dipaksakan ya. Dipaksakan. Sebenarnya mereka itu sangat takut sekali ya. Jadi radius kira-kira kalau orang berjalan itu 1 bulan ya. Nah, itu musuh-musuh Nabi itu sudah merasakan apa? Ketakutan ya. Kemudian Nabi ini seorang yang kuat, ya. Kok nggak kuat gimana toh? Pernah ada orang terkuat ya. Waktu itu gulat ya. Gulat itu olahraga zaman dulu sudah ada ya. Namanya Rukanah ya. Laki-laki ini. Jadi dianggap itu. Orangnya ini pegulat tangguh ya, tidak pernah kalah. Ya. Nah itu dihadapi oleh Nabi Muhammad ya, bisa kalah ya, bisa kalah. Banteng tok ya langsung gleb ngoten. Jadi Rasulullah itu sangat kuat sekali ya. Dan ada keterangan saat itu kan dia minta mukjizat ya, minta apa? Bukti kerasulan ya, suruh pindah apa? Pohon, pindah pohon biar bisa pindah ya. Ya, karena mukjizat ya bisa ya, pohon itu bisa pindah ya. Terus Jawad itu dermawan ya, dermawan. Nabi itu dermawan, tapi kalau bulan Ramadan paling dermawan ya, jauh lebih dermawan lagi ya. Nyah-nyoh ya. Jadi sampai ada sahabat ya, sampai ada seseorang ya yang minta kepada Nabi itu tidak pernah ditolak ya, mesti diberi ya. Sampai Nabi mengatakan, seandainya seluruh isi dunia kamu minta, ya akan saya berikan kepadamu ya. Terus Nabi ini seorang yang mulia, bahkan paling mulia ya. Kemuliaan Nabi itu dari segala sisi ya. Dari garis keturunan juga keturunan yang paling mulia ya. Suku Quraisy itu paling mulia. Dari segi kepribadian juga paling mulia ya. Akhlaknya mulia sekali ya. Dan lesannya itu fasih ya, fasih. Jadi, ucapannya itu jelas, lantang ya. Balik ya, ucapannya apa? Mudah diterima ya, ucapannya itu pas ya. Jadi orang pasti paham ya. Jadi kalau mengucap hafal itu apa? Paling fasih ya. Ya, bahasa yang paling fasih itu kan bahasa Arab. Lah yang paling fasih mengucapkan itu Nabi Muhammad ya. Ada huruf yang paling sulit, yang kalau paling fasih itu hanya Nabi Muhammad saja ya. Huruf dot ya, dot. Itu huruf yang paling sulit dan paling fasih hanya Nabi Muhammad saja ya.
Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.